Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang kemuliaan ahli tauhid atau mulia dengan tauhid. Tidak lain saya ingin menyampaikan materi ini agar kita semakin kokoh dengan tauhid kita dan tidak terbawa oleh syubhat-syubhat yang terus berkembang di dunia secara umum dan di tanah air secara khusus yang ingin melunturkan nilai-nilai tauhid. Sungguhnya agama tauhid adalah agama Islam yang mengajarkan peribadatan kepada Sang Pencipta semata, di mana Sang Pencipta tidak diduakan, ya, tidak berbilang, hanya Dia yang semata-mata berhak disembah. Kenapa bisa demikian? Karena Dia yang menciptakan kita. Dia yang menciptakan kita. Seandainya yang menciptakan kita ada Allah dan selain Allah, kita patut menyembah zat lain yang ikut menciptakan kita. Tetapi ketika yang menciptakan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan sarana prasarana alam semesta hanyalah Allah semata, maka Dialah yang satu-satunya yang boleh atau wajib kita ibadahi. Oleh karenanya amal yang terbaik adalah tauhid dan dosa terburuk adalah syirik. Ketika Nabi SAW ditanya, ayu dzambi a'zam, dosa mana yang paling dahsyat? Kata Nabi SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah, yaitu kau beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada tandingan tersebut. Wa huwa khalaqak, padahal yang ciptakan engkau hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bahwasanya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia akan benar-benar termasuk orang-orang yang merugi, yaitu penghuni neraka jahanam. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Tidak seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku, tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka sungguhnya dia adalah penghuni neraka jahanam. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, maka beliau pun mengirim surat-surat kepada para pembesar-pembesar non-muslim. Beliau kirim surat kepada Heraklius, pembesar Romawi, Azimur Rum. Beliau mengirim surat kepada Al-Muqawqis, pembesar Mesir. Beliau kirim surat kepada Kisra, pembesar Persia. Beliau kirim surat kepada Najasyi, pembesar Habasyah. Maka beliau kirim surat menyuruh mereka untuk masuk Islam. Di antara yang datang dengan sanad yang sahih adalah surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Herakl Azimir Rum. Dari Muhammad Rasulullah sallallahu kepada Heraklius, pembesar Romawi. Aslim taslam, yu'tika Allahu ajraka marratain. Hendaknya kau masuk Islam. Sebelumnya Rasulullah mengatakan salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Itu Rasulullah menyuruh dia mengikuti petunjuk. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi yang ikut petunjuk. Aslim taslam. Masuk Islamlah maka kau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain, maka Allah akan kasih kau pahala 2 kali lipat, yaitu selama kau Nasrani sebelum datang Nabi baru, kau taat dapat pahala, dan ketika datang Nabi terakhir hendaknya kau beriman kepada Nabi terakhir tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in tawallait, kalau kau berpaling, fa innama 'alaika itsmul arisiyin, maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Kau akan menanggung dosa rakyatmu. Al-arisiyin maksudnya al-fallahin, yaitu para rakyat yang bekerja sebagai pekebunan yang lainnya. Maka di sini Rasulullah SAW memberi bisyarah dan nadharah. Rasulullah kasih kabar gembira, kalau kau beriman kau dapat pahala double. Tapi kalau kau tidak beriman, bahaya, karena kau sebagai penguasa negara Romawi, bukan hanya dosamu saja yang kau tanggung, bahkan dosa rakyatmu, karena rakyat mengikuti penguasa. Kata Rasulullah SAW, fa inna ma 'alaika itsmul arisiyin, kau akan menanggung dosa rakyatmu.
Kemudian Rasulullah menyebutkan ayat, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun." Wahai ahlul kitab, marilah menuju satu perkataan yang sama antara kami dengan kalian. Apa kalimatun sawa? Perkataan yang sama, maksudnya tauhid. Alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa la nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Kita tidak menyekutukan Allah sama sekali dengan apapun. Wa la yattakhidh ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah, dan kita tidak menjadikan sebagian kita sebagai sembahan-sembahan selain Allah, mengangkat nabi menjadi sembahan selain Allah, mengangkat pendeta atau rahib untuk ditaati dalam menghalalkan dan mengharamkan. Maka Rasulullah SAW ingatkan Heraklius, namun Heraklius tidak beriman. Tadinya dia sudah beriman, sebenarnya dalam Sahih Bukhari dia kumpulkan rakyatnya, dia suruh mereka membaiat Nabi, ternyata rakyatnya tidak mau. Akhirnya dia lebih mendahulukan singgah sana daripada Islam. Akhirnya dia meninggalkan Islam. Maksud saya, agama yang menyeru kepada tauhid hanyalah Islam. Oleh karenanya Rib'i bin Amir ketika dia berperang melawan orang-orang kafir, maka dia dipanggil oleh pembesar mereka. Dia bilang, "Buat apa kau kemari?" Maka Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu berkata, "Allahu bta'athana." Allah mengutus kita li ikhraji al-ibad min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Allah mengutus kami untuk mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada makhluk kepada peribadatan kepada pencipta makhluk, yaitu kepada tauhid. Kepada tauhid. Karenanya ini harus kita yakini bahwasanya satu-satunya agama yang menyuruh kepada tauhid hanyalah Islam. Dan kita harus merasa bahagia dengan bertauhid. Kenapa perlu kita tekankan hal ini? Karena sekarang mulai muncul syubhat-syubhat yang diserukan oleh orang-orang liberal yang mengatakan semua agama sama, semua agama masuk surga. Jangan monopoli surga. Surga itu luas. Ada surga Islam, ada surga Nasrani, ada surga Yahudi, ada surga Buddha, surga Hindu, mungkin juga ada surga Konghucu, ada surga mungkin surga ateis juga ada ya. Jadi mereka ingin menyamakan dua hal yang berbeda. Bagaimana penyamaan terhadap tauhid dengan kesyirikan? Agama-agama lain menyuruh kepada peribadatan kepada makhluk, entah kepada manusia, kepada nabi, kepada pohon, kepada hewan, kepada matahari, kepada benda-benda, kepada makhluk. Bagaimana mau disamakan dengan peribadatan kepada Rabbul Ibad, kepada pencipta alam semesta? Ya, maka ingat bahwasanya agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama at-tauhid. Kalau semua agama masuk surga, penganut agama masuk surga, buat apa Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Hanya kurang kerjaan. Buat apa Nabi kirim surat kepada Heraklius, kepada Najasyi, kepada Kisra, kepada Muqawqis, ngajak mereka masuk Islam, semua juga masuk surga, Muhammad hanya kurang kerjaan. Kenapa sampai-sampai Muhammad mengancam kepada Heraklius, "Fa in tawallait," kalau kau berpaling tidak masuk Islam, "fa inna ma 'alaika itsmul arisiyin," kau akan menanggung dosa rakyatmu. Buat apa itu semua kalau ternyata semua agama masuk surga? Dan bagaimana mungkin kita mau menyamakan antara ibadah kepada pencipta alam semesta dengan peribadatan kepada makhluk? Sungguh saya katakan orang-orang liberal adalah orang-orang yang sangat jahil. Kita tahu bahwasanya penganut-penganut agama yang lain tidak mau disamakan dengan Islam. Emang orang Yahudi mau disamakan dengan kita? Orang Yahudi menganggap hanya mereka yang masuk surga, selain mereka semua masuk neraka. Mana ada orang Yahudi bilang kita masuk surga? Enggak ada. Ya. Sampai turun ayat membantah mereka. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi min dunin nas. Ya, kalau memang surga hanya milik kalian. Jadi mereka meyakini yang masuk surga hanyalah orang-orang Yahudi. Sementara non-Yahudi hanyalah manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai pelayan mereka. Dan mereka sebutkan dalam protokolat mereka, bahwasanya kita ini hanyalah diciptakan untuk melayani mereka, hanya saja bentuk kita seperti manusia agar mudah melayani mereka. Asalnya kita sama dengan hewan-hewan yang ada. Ini keyakinan orang Yahudi. Kita bicara orang Nasara, emang orang Nasara meyakini kita orang Islam masuk surga? Mereka meyakini kalau tidak mengikuti juru selamat tidak bakalan selamat. Kalau mau selamat harus ikut juru selamat. Jadi semua agama hukum asalnya eksklusifisme, merasa diri mereka yang paling benar dan mereka satu-satunya mau surga. Demikian juga Buddha, demikian juga Hindu, demikian juga yang lain. Emang kalau ada orang Hindu kemudian masuk Islam kemudian dibiarkan? Tidak.
Ada masalah. Kenapa? Karena mereka merasa agama tidak benar, yang benar cuma apa? Agama mereka masing-masing. Oleh karena saya bilang orang liberal orang paling bodoh. Mengaku semua agama surga sementara yang diakui tadi tidak merasa dia masuk surga. Kita bodoh-bodohnya menganggap semua agama masuk surga sementara agama lain menganggap kita masuk neraka jahanam. Ini bagaimana? Oleh karenanya kita harus berbangga, berbahagia ketika kita beragama Islam, beragama tauhid. Urusan toleransi urusan lain. Kita semua belajar toleransi. Kita sesama penduduk negara, sesama bertetangga. Rasulullah sudah mencontohkan dengan contoh yang banyak. Tapi masalah keyakinan beda. Keyakinan beda. Oleh karenanya ini adalah tauhid yang harus kita pegang sampai kita meninggal dunia. Taib. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang keutamaan ahli tauhid. Saya akan bagi menjadi dua, keutamaan ahli tauhid di dunia dan keutamaan ahli tauhid di akhirat kelak. Adapun di dunia, yang pertama bahwasanya seorang yang bertauhid berarti dia telah menjalankan tugas dia diciptakan di atas muka bumi ini. Apa sih tugas kita? Setiap makhluk yang Allah ciptakan ada tugasnya. Matahari ada tugasnya. Allah ciptakan dengan tujuan untuk terbit, menyinari bumi, memberi penerangan dan seterusnya. Rembulan ada tugasnya, bintang-bintang ada tugasnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Kami jadikan bintang-bintang sebagai hiasan bagi langit dan sebagai pelempar setan-setan. Kemudian juga Allah berfirman, "Wa bin najmi hum yahtadun." Di antara tujuan bintang Allah jadikan adalah agar mereka dapat petunjuk. Jika seorang berjalan di tengah kegelapan dia melihat bintang, dia tahu arah di zaman tersebut. Ada tujuannya. Allah menjadikan matahari terbit pada orbitnya, tidak terlambat. Ya. Kemudian juga tidak kecepatan. Lita'lamu adada sinina wal hisab, agar kalian bisa membuat perhitungan. Dengan adanya matahari berjalan pada orbitnya, rembulan pada orbitnya, kita bisa hitung hari, bulan, tahun. Tapi kalau matahari kadang terbit kadang enggak bisa hitung. Jadi setiap yang Allah ciptakan ada tujuannya. Langit ada tujuannya, bumi ada tujuannya. Subhanallah, bayangkan Allah ciptakan sumber-sumber energi yang baru terungkap di tahun-tahun berikutnya. Ya, Allah sudah siapkan sejak dulu untuk kebutuhan manusia di kemudian hari. Allah ciptakan ada tujuannya. Nah, kita diciptakan tujuannya apa? Tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu untuk bertauhid. Maka hanian, bahagialah orang yang bertauhid, karena dia sudah menjalankan tugas utama dia diciptakan di alam semesta ini. Adapun yang lainnya adalah pelengkap. Tujuan utama yang diciptakan adalah beribadah hanya kepada Allah semata. Siapa yang bertauhid maka dia mulia, dia telah menjalankan tugas utamanya untuk beribadah kepada Allah semata. Oleh karenanya kita lihat ahlu tauhid dibandingkan ahlu syirik, kita sedikit. Coba yang menyembah berhala berapa miliaran, yang menyembah sapi miliaran, yang sembah Nabi Isa miliaran, banyak ya. Menyembah matahari entah berapa jumlahnya, yang minta-minta kepada penghuni kubur entah berapa jumlahnya. Maka ketika seorang bertauhid maka dia berbahagia, dia tidak menyembah, dia memuliakan dirinya untuk tidak beribadah kepada makhluk. Dia hanya beribadah kepada Sang Pencipta makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kemuliaan pertama yang diraih oleh ahli tauhid, dia telah menjalankan tugas utamanya beribadah hanya kepada Allah semata. Taib. Kemuliaan yang kedua, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang bertauhid semakin kuat tauhidnya maka dia semakin berbahagia. Semakin ikhlas maka dia semakin berbahagia. Oleh karenanya ketika Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan di antara dua landasan orang bahagia, dia sebutkan dua. Yang pertama,
al-ikhlas, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua sumber kebahagiaan adalah al-ihsan ilan nas, berbuat baik kepada orang lain. Siapa yang hidupnya fokus kepada dua hal ini, senantiasa berusaha ikhlas, tidak mengharap pujian manusia, tidak mengharap pengakuan manusia, kemudian dia juga fokus bagaimana bisa membantu orang lain, berbuat baik kepada manusia, kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada kerabatnya, kepada tetangganya, maka dia adalah orang yang paling berbahagia. Ini kesimpulan yang diraih oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Dan benar, orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia karena dia hanya mengharap pengakuan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan tentang para penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Dan mereka memberi makan dengan makanan yang mereka sukai, mereka berikan kepada anak yatim, kepada fakir miskin dan kepada tawanan. Kata mereka, innama nut'imukum liwajhillah, kami kasih makanan kepada kalian karena mencari wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kami tidak perlu dari kalian balas budi dan kami tidak perlu kata terima kasih dari kalian. Ini orang seperti ini orang paling bahagia. Sehingga ketika dia berbuat amal soleh, yang penting Allah tahu, sudah selesai baginya. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kalian lakukan berupa kebaikan, Allah tahu, selesai. Allah sudah lihat, Allah sudah dengar, Allah tahu, selesai. Dia tidak peduli dengan komentar netizen. Berbeda dengan orang yang kemudian misalnya dia riya, maka dia orang yang menderita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan orang yang riya, dia menderita sebelum beramal, ketika beramal dan setelah beramal. Sebelum beramal dia targetnya bagaimana di pencitraan, bagaimana dipuji oleh manusia, maka dia siapkan hal-hal, instrumen-instrumen, tim-tim agar bagaimana dia bisa dipuji. Sehingga ketika dia beramal dia sudah bergantung kepada pujian manusia. Kemudian ketika dia beraction, sedang beramal, dia pun berharap manusia melihatnya. Ketika sudah beraction, dia menanti pujian manusia. Dia menanti pujian netizen. Sehingga dia menggantungkan kebahagiaannya kepada netizen. Kebahagiaannya tergantung kepada penilaian netizen. Kalau ternyata netizen memberi jempol, maka dia bahagia sesuai dengan harapan. Kalau jempolnya kurang, dia sengsara. Kalau jempolnya udah banyak, dia bahagia, kemudian dia nunggu jempol berikutnya karena dia kecanduan dipuji. Dia akan bersiap-siap lagi untuk dipuji pada aksi berikutnya. Dan demikianlah orang yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berbuat baik bersama orang lain, ternyata orang tersebut sudah dibantu habis-habisan, cuma bilang syukran habibi. Padahal dia maunya bukan begitu. Maunya bilang masya Allah kalau nggak ada kau mungkin saya sudah mati. Maunya begitu. Tapi ternyata dia cuma bilang syukran habibi. Selesai. Kecewa dia. Kecewa. Maka orang yang tidak ikhlas, yang riya, orang yang sengsara. Sebelum beramal sudah sibuk mencari penilaian manusia, ketika beramal sedang beraksi sibuk, setelah beramal juga menanti pujian manusia. Orang paling bahagia orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerdekakan budak-budak yang lemah, di antaranya Bilal bin Rabah. Allah mengatakan illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala saufa yarda. Dia ketika memerdekakan budak-budak, dia tidak mengharap apapun dari mereka, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan ridha, yaitu dia akan masuk surga. Bapaknya datang waktu itu, Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, waktu itu masih kafir karena bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafah baru masuk Islam ketika Fatu Makkah 8 Hijriah. Di awal-awal Islam, bapaknya bilang, bapaknya buta. Dia mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau kau memerdekakan budak-budak, pilih budak-budak yang kuat-kuat, supaya nanti kalau memerdekakan mereka, suatu saat mereka akan membelamu di kemudian hari. Abu Bakar memerdekakan mereka bukan mencari balas budi dari budak-budak tersebut, tetapi illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, tapi dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling berbahagia. Oleh karenanya ikhwan, kalau antum ingin bahagia, selalu mencari penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau antum mencari penilaian manusia, antum capek, letih.
Riya, apa itu riya? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, talabul manzilah fi qulubin nas. Beramal dalam rangka mencari kedudukan di hati manusia, yaitu ingin diakui oleh manusia, ingin dianggap oleh orang lain. Kita capek kalau begitu. Capek, sudah berbuat baik sama kerabat, ternyata dimaki-maki. Tapi kalau kita berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala, selesai, saya enggak urusan. Urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau terima kasih enggak terima kasih bukan urusan dengan saya, urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang ketika beramal soleh ikhlas karena Allah, maka dia adalah orang yang paling bahagia, tidak menggantungkan kebahagiaannya kepada netizen. Bahkan semakin dia bisa menyembunyikan amalannya, dia semakin bahagia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu untuk punya amal saleh tersembunyi, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Kita dapati kalau kita baca para salaf, mereka kalau ketahuan amal saleh mereka, mereka benci, mereka marah karena merusak kenyamanan mereka. Mereka nyaman ketika tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka nyaman. Mereka bahagia. Allah berikan kebahagiaan. Kenapa mereka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala? Mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha ketika menjalani amal-amal saleh, kita kembali perbaiki niat kita bahwasanya kita beramal untuk tauhid semata-mata, untuk beribadah kepada Allah. Dan inilah yang kita selalu ikrarkan dalam salat kita, dalam surat Al-Fatihah kita berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Apa maksudnya iyyaka na'bud? Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, yaitu kami beribadah bukan mencari pujian manusia, sanjungan manusia, pengakuan netizen, tidak ya Allah. Kami beribadah hanya semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah dengan keikhlasan. Taib. Orang yang bertauhid, ya, orang yang bertauhid mengetahui bahwasanya semua yang terjadi adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang paling sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan kehidupan. Manusia tidak akan bisa lepas dari namanya cobaan karena dia diciptakan untuk diuji. Semua orang diuji. Muslim non muslim diuji. Apalagi semakin tinggi iman, semakin kuat ujian. Itu problemnya. Semakin tinggi keimanan, semakin berat ujian. Ya. Allah mengatakan ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengatakan kami telah beriman kemudian dia tidak diuji? Mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana imannya benar dan mana imannya yang salah, yang dusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sungguhnya Allah kalau sudah mencintai suatu kaum maka Allah akan uji mereka. Nah, orang yang bertauhid dia tahu bahwasanya segala yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Allah yang mengizinkan. Allah yang sudah atur. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman bahwasanya semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Allah akan semakin buat dia tentram. Maka orang yang bertauhid, maka dia lebih mampu, lebih tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian hidup. Dia tahu bahwasanya semua sudah ditakdirkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidak ada musibah yang menimpa, baik menimpa di atas muka bumi atau menimpa diri kalian,
kecuali illa fi kitab, kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan eksekusi terjadinya musibah-musibah tersebut. Sebelum Allah eksekusi, sebelum terjadi, Allah sudah catat di Lauhil Mahfuz. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Likai la ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa atas hal yang luput dari kalian, wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Maka orang yang paling bertauhid, dia orang yang paling bahagia, tegar di atas berbagai macam ujian hidup. Makanya kalau orang tauhidnya kurang, dapat ujian sedikit bikin status. Dapat ujian sedikit bikin status, ya. Bikin status. Ternyata yang bisa saya percaya hanya Engkau ya Allah. Ada apa ini? Suami yang terbaik adalah bla 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 bla. Ada apa Suaminya emang kenapa ya? Repot. Bikin status. Rubahlah gambar orang inilah, gambar orang anulah. Terbiasa mengeluh kepada manusia. Tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertauhid maka dia adalah orang yang paling tangguh, paling sabar dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Dia tahu bahwasanya segala ujian pasti ada hikmahnya. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah berkata, at-tauhid min fadhailihi, di antara keutamaan tauhid, annahu yukhaffifu 'alal 'abdil makarih, membuat seorang merasa lebih ringan terhadap perkara-perkara yang dia tidak sukai. Wa yuhawwinu 'alaihi al-alam, dan penderitaan-penderitaan menjadi lebih ringan dia rasakan. Wa bihasabi takmilil 'abdi lit-tauhid wal iman, yatalaqqal makarih wal alam biqalbin munsyarih. Maka sesuai dengan level dia dalam tauhid dan iman, semakin dia sempurna tauhid dan imannya, maka dia semakin menerima perkara-perkara yang dia benci, perkara-perkara yang menyakitkan, dia bisa terima dengan hati yang lapang. Wa nafsin mutmainnah, dengan jiwa yang tenang. Wa taslimi wa ridha bi aqdarillahil mu'limah, dan dia akan pasrah dan dia terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Kan di antara cerita menarik dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang kita nukil-nukil perkataannya, disebutkan oleh anaknya di akhir hidupnya ketika dia sakit, kemudian dia dirawat, harus nginep, dia tulis buku judulnya tentang asbab sa'adah, ya. Ya, tentang al-asbab al-wasail al-mufidah lil hayati sa'idah. Ya. Al-wasail al-mufidah lil hayati sa'idah, tentang sarana-sarana yang bermanfaat untuk meraih hidup yang bahagia. Padahal ketika itu dia dilarang oleh dokter untuk banyak mikir, tapi dia malah di tengah-tengah sakit dia tulis tentang kebahagiaan padahal dia sedang sakit. Ini antara cerita menakjubkan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kenapa? Menerima keputusan Allah, ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya apa yang Allah putuskan itulah yang terbaik untuk dirinya di dunia maupun di akhirat. Di tengah-tengah dia mengalami penderitaan, sedang sakit, dia menulis buku tentang kebahagiaan. Dia ingin menularkan kebahagiaan yang dia rasakan kepada orang lain. Bukunya tipis tapi manfaatnya luar biasa. Karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ini mengatakan tauhid semakin sempurna, maka ujian hidup semakin terasa ringan. Dia tahu semuanya yang tetapkan Allah. Ya. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, apa yang menimpamu kau tidak akan bisa kabur darinya. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, apa yang luput darimu tidak bisa kau dapatkan. Ini sudah keyakinan, harus kita yakini. Mau kabur kalau sudah takdirnya enggak bakalan bisa lolos. Kalau kita menjauh, kalau sudah takdirnya kena, pasti kena. Taib, di antara yang berikutnya, di antara kebahagiaan ahli tauhid, orang yang bertauhid, maka dia memiliki izzatun nafs, dia punya harga diri yang tinggi. Kenapa? Dia tidak bergantung kepada manusia, dia hanya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah berkata, at-tauhid min a'zami fadailihi, di antara keutamaan
yang paling agung dari tauhid, annahu yuharrirul abda min riqil makhluqin. Bahwasanya tauhid memerdekakan seorang hamba dari perbudakan makhluk. Wa ta'alluq bihim, dan ketergantungan kepada makhluk. Wa khaufihim wa rajaihim, dan takut kepada makhluk dan berharap kepada makhluk. Wal amali li ajlihim, memerdekakan mereka dari beramal karena makhluk. Wa hadha huwal izzul haqiqi wa syaraful ali. Inilah kejayaan yang sesungguhnya dan inilah kemuliaan yang tinggi. Ini di antara kebahagiaan yang dirasakan oleh ahli tauhid. Ketika dia bertauhid, dia hanya menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggantungkan kepada orang lain. Ketika dia mencari rizki, dia tahu yang kasih rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Benar bosnya yang kasih gaji, tapi dia tahu yang membuat bosnya ini mau memperkerjakan dia, membuat dia bekerja adalah Allah Subhanahu wa taala. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak bergantung kepada sang bos. Dia tahu pemberi rezeki sungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya sering kasih permisalan. Misalnya ada kawan kita kirim kue untuk kita lewat supirnya. Supirnya kasih kue kepada kita. Kita bilang terima kasih kepada supir. Tetapi yang kita terima kasih sungguhnya supir atau kawan kita? Kawan kita, supir hanya perantara. Demikian dalam kehidupan ini. Benar, kita mungkin sembuh dengan sebab dokter. Mungkin kita kaya dengan sebab perusahaan yang kita kerja di situ. Mungkin kita bisa sukses karena ada kawan. Tapi kita tahu semuanya inilah sebab. Bahwasanya yang menentukan, menjadikan mereka mau membantu kita, yang membuat mereka mau mempekerjakan kita, yang membuat mereka tertarik dengan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang ketika hatinya benar-benar fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berharap kepada manusia. Dia tidak berharap kepada manusia. Siapa yang berharap kepada manusia, dia pasti kecewa. Tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua keputusan Allah adalah yang terbaik. Kita dapati tidak ada ahli tauhid ngemis-ngemis, enggak ada. Datang ngemis-ngemis, menghinakan dirinya, menjilat, enggak ada. Dia rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tidak bertauhid, dia gantungkan masa depannya kepada manusia. Dia mengemis, dia menjilat, dia lakukan apa saja yang penting menyenangkan makhluk tersebut. Jadi dia budak di hadapan makhluk tersebut. Tidak ada tidak ada izzah, tidak ada kemuliaan. Kenapa? Karena hatinya bergantung kepada makhluk. Hatinya bergantung kepada makhluk. Orang yang bertauhid tidak mau, enggak ada masalah. Ada orang beli, enggak beli ya sudah. Rezeki dari Allah bukan dari kau. Tidak ngemis. Kemudian dia misalnya melakukan suatu akad transaksi enggak jadi ya sudah. Kemudian dia tidak nangis-nangis menghinakan dirinya. Dan rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kawan dapat proyek ratusan miliar. Ketika proyek akhirnya ada oknum yang minta untuk dapat saham. Kawan saya bilang enggak. Kalau bapak enggak kasih saya saham, enggak dapat proyek. Kata dia enggak apa-apa. Enggak dikasih proyek, ratusan miliar hilang enggak ada masalah. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka mengambil provider lain atau pengusaha lain. Ternyata mereka kerjakan, ternyata tidak berhasil. Akhirnya kawan saya dipanggil lagi. Dipanggil lagi tanpa ada saham-saham haram seperti itu. Dan sebenarnya kalau waktunya rezeki datang, dia pasti dapat. Dia pasti dapat. Kalau tidak dari kamu, dari rezeki yang lain. Allah Maha Pemberi rezeki. Orang bertauhid seperti itu, tidak menghinakan dirinya. Tidak menghinakan dirinya kepada makhluk. Dia gantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik tempat kita bergantung adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun bergantung pada manusia, kita pasti kecewa. Dan jangan suka menjadikan diri kita bergantung kepada manusia. Kita pasti kecewa. Kita pasti kecewa. Ada apa-apa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia kalau kita bergantung kepadanya, kita mengusiknya, dia tidak suka. Makanya seorang penyair berkata, bahwasanya seorang anak Adam kalau minta hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada makhluk ya. La yas'alanna bunayya Adam hajatan La tas'alanna bunayya Adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tughlaqu. Allahu yaghdabu hina tarakta su'alahu wa bunayya Adam yaghdabu hina yus'alu atau hina tas'alu. Kata seorang penyair, jangan kau pernah minta kepada anak Adam, tapi mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup.
Allah marah kalau kau tidak minta kepada Allah. Tapi anak Adam, ya, kalau kau minta terus lama-lama dia marah. Dia marah. Bayangkan ada ahli tauhid. Kalau kita enggak pernah minta sama orang, meskipun kita miskin, kita tidak dihinakan oleh orang kaya. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Ihtaj ila man syi'ta takun asirahu, wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu, wastaghni amman syi'ta takun nadhirahu. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, butuhlah kau kepada siapa yang kau kehendaki, kau akan jadi budaknya, jadi tawanannya. Kalau kita selalu butuh sama orang, kita jadi tawanannya. Berbuat baiklah kepada orang lain, kau akan menawannya. Dan tidaklah butuh kepada orang lain, kau akan sama dengan dia. Ada sebagian kawan ahli tauhid bergaul dengan orang kaya tapi dia tidak terhina. Kenapa? Dia tidak pernah minta-minta kepada orang kaya tersebut. Tidak pernah minta-minta, dia tetap mulia meskipun dia enggak punya apa-apa, dan orang kaya tersebut tidak berani menghina dia karena tidak pernah butuh kepada orang kaya tersebut. Kalau bantu, kalau enggak ada masalah. Tidak pernah minta-minta. Maka orang yang senantiasa bergantung kepada Allah, maka dia mulia, dan itu harus kita belajar dengan tidak bergantung kepada manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yastaghni yughnihillah." Siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah akan buat dia cukup. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Siapa yang memiliki harga diri, Allah akan buat menjaga harga dirinya. Berusaha tidak minta sama orang lain. Hanya minta kepada. Dulu para sahabat diajar oleh Nabi, Allah yas'aluna an-nasa syai'an. Jangan pernah minta kepada manusia sedikit pun. Sampai seorang sahabat ketika dia naik onta, kemudian cemetinya jatuh, dia tidak bilang tolong orang ambilin. Tidak, dia turun sendiri ambil sendiri. Ini para sahabat. Rasulullah tanamkan kepada mereka untuk tidak minta apapun kepada manusia. Lihatlah Abdurrahman bin Auf ketika ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi' ketika dia miskin dari Mekah kemudian pergi ke Madinah hijrah miskin, akhirnya datang Sa'ad bin Rabi', wahai Abdurrahman bin Auf, saya termasuk orang paling kaya di Madinah. Harta saya bagi dua, setengah buat engkau, setengah buat saya. Istri saya lebih dari satu. Kau lihat mana yang paling cantik, yang kau suka, saya ceraikan, kalau masa idahnya habis ambil. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Kesempatan dalam kesempitan. Subhanallah, ternyata Allah Maha baik mendatangkan kamu kepada saya. Enggak. Abdullah bin Auf mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Saya tidak butuh, semoga Allah berkahi engkau. Dulu lah ni Allah sukses, saya mau kerja sendiri. Saya mau kerja sendiri. Padahal kondisi Abdullah bin Auf sangat sulit. Tadinya dia kaya raya, kemudian miskin mendadak. Maksud saya, kita berusaha untuk tidak bergantung kepada makhluk sama sekali. Latih diri kita. Situlah kita akan mulia, ya. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, kata Jibril, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah yang kau sukai, kau akan meninggal dunia. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa yang kau sukai, maka kau akan berpisah darinya. Wa amal ma syi'ta, beramal yang kau sukai, fa innaka majziyun bih, kau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah kemuliaan seorang mukmin adalah salat malamnya. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan kejayaan dia, harga dirinya atau kemuliaan dia adalah tidak butuh kepada manusia. Tidak butuh kepada manusia. Orang ahli tauhid tidak ngemis sana ngemis sini, dia belajar meminta kepada Allah, apapun yang Allah berikan maka dia terima, ya. Kalau kita baca cerita Imam Ahmad luar biasa. Sampai malu kita baca kisah Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika berdakwah berjuang, dia bekerja sendiri sampai dia jadi tukang mikul. Ada yang teman-temannya kasih, dia enggak mau. Subhanallah. Kita jauh dari para ulama, tetapi harus kita melatih diri kita agar tidak bergantung kepada makhluk. Kalau ada makhluk baik kepada kita, gantungkan syukur kita kepada Allah. Kita berterima kasih kepada orang ini, tapi hati kita digantung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mendatangkan orang ini untuk berbuat baik kepada kita. Taib. Di antara kemuliaan ahli tauhid, bahwasanya ahli tauhid adalah orang yang paling selamat dari pemikiran khurafat, yang menjadikan orang terhina dengan pemikiran-pemikiran khurafat tersebut. Betapa banyak orang menjadi terhina karena menyembah makhluk. Ahli tauhid tidak akan menyembah makhluk. Lihatlah, ada sebagian orang nunggu di depan seekor sapi, tunggu sapinya kencing. Begitu sapinya kencing, dia ambil air, cari berkah dari sapinya, air sapi tersebut. Ada orang seperti itu. Ada disebut kiai.
kebo ya. Kalau ada kotorannya orang senang, ada kotorannya berkah. Coba. Ahli tauhid tidak akan demikian. Tidak akan demikian. Gimana ada sebagian orang yang menyembah tikus, ada yang menyembah hewan. Gimana menyembah hewan? Gimana ada seorang memahat patung kemudian dia sembah patung tersebut? Bahkan patung tersebut kelaparan, dia kasih sajen setiap hari. Makanya Ibrahim alaihissalam ketika ingin menghancurkan patung-patung, dia dapati ada makanan di depan patung-patung tersebut. Ibrahim alaihissalam berkata, "Ala ta'kulun?" Kenapa kalian tidak makan? Kenapa kalian tidak makan? Jadi sajen buat berhala bukan cuma sekarang, sejak zaman Ibrahim alaihissalam. Gimana kau menyembah makhluk yang kau pahat sendiri, yang kau kasih makan dia, terus sembah dia? Gimana? Makanya Ibrahim ketika mengingkari kaumnya, dia mengatakan, "Ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Apa kalian menyembah yang kalian pahat sendiri? Allah yang ciptakan kalian dan ciptakan patung-patung semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalian menyembah makhluk? Ala ta'kulun, tidakkah kalian berhala makan-makan? Subhanallah, bagaimana akal seorang menjadi hina dan dina ketika dia membuat patung kemudian untuk dia sembah sendiri. Makanya ada kawan masuk Islam gara-gara masalah patung. Saya sering cerita kisah ini ya. Jadi dia suatu saat sedang ngantri nunggu bis atau nunggu taksi di pinggir jalan. Kebetulan di pojokan jalan ada tempat pabrik buah Tuhan. Maka orang bikin lagi pahat-pahat Tuhan. Kemudian karena habis nggak datang-datang, dia melihat ke tempat pabrik pembuatan Tuhan tersebut. Ternyata yang buat Tuhan itu tidak beradab. Sebagian Tuhan setengah jadi diajak sambil mahat Tuhan yang mau jadi. Kata dia, ini kurang ajar, meskipun setengah jadi jangan begitu dong. Akhirnya dia berpikir, akhirnya masuk Islam. Gara-gara dapat hidayah, lihat bagaimana Tuhan didudukin, Tuhan setengah jadi. Subhanallah. Maka seorang yang bertauhid dia akan lepas dari berbagai macam khurafat. Lihat orang-orang yang pergi ke kuburan minta-minta. Minta, ya Syekh Fulan, ya Sunan Fulan, ya minta-minta kepada penghuni kubur. Ya orang mayat diminta-minta. Mayat itu tidak bisa mandi, kita yang mandikan. Tidak bisa pakai baju, kita yang kafankan. Tidak bisa solat, kita yang solatkan. Tidak bisa pulang ke rumahnya, kita antarkan ke kuburan. Setelah kita yang mandikan, kita yang pakaikan baju, kita yang solatkan, kita yang antar ke rumahnya, sampai kita kubur, kita minta sama dia. Ini gimana? Gimana akal? Akal nggak jalan. Kalau seandainya minta-minta kepada mayat dianjurkan, para sahabat akan berbondong-bondong datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam problematika mereka hadapi, berbagai macam perangan setelah wafat Nabi mereka hadapi. Tidak seorang pun datang minta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, masih hidup. Dia masih hidup tapi di alam barzah, bukan di alam nyata. Kalau masih hidup di alam nyata, jandanya tidak boleh kau nikahi. Hartanya tidak boleh kau warisi. Dia udah hidup tapi di alam barzah. Ya orang subhanallah. Kemudian minta-minta kepada mayat. Mbah, saya sudah 10 tahun menikah, tidak punya anak. Kalau mbahnya bisa ngomong, saya juga dulu mandul. Subhanallah. Sampai ada kejadian, ini nyata. Tiba-tiba di tengah hutan ada kuburan, bisa naik sendiri, turun sendiri. Orang-orang datang, dipagarin kuburan tersebut. Datang lempar uang. Ternyata ada ban di bawahnya, ada yang mompa dari jauh. Ternyata kuburan palsu. Kita kalau mau cari uang gampang, sudah bikin kuburan aja, tahu-tahu dibikin 100 meter kuburan keramat. Pasti ada yang datang. Tahu-tahu kuburannya naik sendiri. Ya udah, ntar lagi duit banyak. Subhanallah, Islam mengajarkan kita untuk ziarah kubur, untuk ingat akhirat, bukan ingat dunia. Kata Nabi SAW, zurul kubur, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahi kuburan, karena itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Makanya kita berdoa, wa inna insyaallah bikum lalahikun. Kita akan nyusul kalian, pasti nyusul kalian, wahai mayat-mayat. Ini fungsi pertama, ingat akhirat, kita akan nyusul mereka. Yang kedua, kita doakan mereka. Ini dibalik sekarang. Sekarang ke sana malah minta dunia. Mbah, ini sudah usaha sekian-sekian, belum minta dunia semuanya. Kemudian bukannya doain, minta doa, bahkan berdoa kepada mayat. Maka orang yang bertauhid selamat dari pemikiran-pemikiran khurafat. Tahu-tahu ada pohon didatangi, disembah. Cuman orang, ada pohon,
Pohonnya gede, kasih sarung disembah. Semua yang gede-gede disembah. Ada batu gede, kasih sarung disembah. Gimana Anda menyembah makhluk yang tidak bisa apa-apa? Pohon, batu, matahari yang manfaatnya luar biasa. Bukan Tuhan. Dia hanya berjalan sesuai dengan orbitnya. Kalau dia punya kehendak, sekali-sekali dia telat, sekali-sekali dia ngambek, sekali-sekali dia terbitnya terlambat, tidak pernah. Dia dijalankan, musakhar. Ditundukkan oleh Allah, dijalankan. Yang menundukkan itulah yang harusnya kita sembah, bukan matahari. Tapi yang penyembah matahari begitu banyak. Dan selalu syaitan datang memberikan khurafat-khurafat. Seperti mengatakan matahari, dengan matahari maka terjadilah banyak manfaat di alam semesta, di atas muka bumi. Akhirnya matahari disembah. Makanya disebutkan bahwasanya Farainah, yaitu Fir'aun yang ada di Mesir, mereka juga menyembah dewa matahari, yang mereka namakan dengan Amun-Ra atau dewa matahari. Ra artinya dewa matahari. Makanya saya pernah bicara sama seorang ahli bahasa Mesir kuno. Dia mengatakan Musa ketika dilepaskan, ya, mu artinya sungai, sa artinya anak, sehingga Musa itu secara bahasa Arab, bahasa Mesir kuno namanya anak sungai, Musa. Adapun Fir'aun, Ramses, Ra artinya dewa matahari, Ses artinya anak. Jadi mereka meyakini Ramses adalah anak dari dewa matahari. Intinya nyembah matahari dengan khurafat-khurafat, dibuang matahari begini, matahari artinya orang nyembah matahari. Seperti yang nyembah sapi. Mereka bikin filsafat tentang sapi. Kata mereka bahwasanya sapi lebih afdal daripada seorang ibu. Kenapa? Karena seorang ibu ketika menyusui anaknya masih berharap pamrih di kemudian hari. Tapi kalau sapi memberi susu kepada manusia, ikhlas. Tidak pernah minta pamrih sama sekali. Subhanallah. Ini bukan tidak minta pamrih, sapi bahlul. Makanya bikin filsafat, akhirnya orang nyembah sapi, membela-bela kesesatan. Ya, orang bertauhid, ya, lepas dari mulia dari pemikiran-pemikiran yang khurafat-khurafat yang tidak benar. Taib. Kemudian di antara kemuliaan ahli tauhid, orang yang bertauhid akan dapat ampunan setiap hari Kamis dan hari Senin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabul jannah fi kulli yaumil itsnain wal khamis, fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Sungguhnya dibukakan pintu surga setiap Senin hari Kamis, dan Allah kasih ampunan. Di dunia Allah kasih ampunan, bonus ampunan kepada orang yang bertauhid, tidak berbuat syirik sama sekali. Illa rajulan kana bainahu baina akhihi syahna, kecuali seorang ahli tauhid tapi dia punya lagi ribut sama kerabatnya, lagi ribut sama saudaranya. Fayuqal anziru hadaini hatta yasliha. Jangan dulu kasih ampunan kepada ahli tauhid ini karena dia lagi ribut sama saudaranya sampai mereka damai. Jadi kalau ada ahli tauhid tidak ribut dengan saudaranya, setiap Senin Kamis meskipun dia tidak istighfar, dia dapat bonus ampunan. Kenapa? Karena dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibna Adam, innama da'autani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Wahai anak Adam, selama kau hanya berharap kepadaku, selama kau hanya berdoa kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu, apapun dosamu, dan aku tidak peduli. Subhanallah. Dengan syarat innama ma da'autani wa rajautani. Selama kau hanya berdoa kepadaku, selama kau hanya berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku akan ampuni dosa-dosamu betapapun besar dosamu dan aku tidak peduli. Ya ibn Adam, law anna dhunubaka balagat anana as-sama, thumma astaghfartani, ghafartu laka. Seandainya kau punya dosa sampai ke awan dan kau minta ampun kepadaku, akan aku ampuni engkau. Ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya. Kalau kau meninggal dengan membawa dosa sepenuh bumi,
Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Ternyata ketika kau meninggal, kau tidak berbuat syirik sama sekali. La ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan juga sepenuh bumi ini. Ahli tauhid diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini problem apa? Problem kalau kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat. Makanya ketika dikabarkan kepada Nabi SAW, inna fulanah matat wastarahat. Sungguhnya si fulanah meninggal dan dia sudah istirahat. Maka Rasulullah SAW pun marah. Jangan bilang dia istirahat. Kata Rasulullah SAW, innama yastarihu man ghufira lahu. Yang istirahat adalah yang diampuni. Yang diampuni. Siapa bilang dia di alam barzakh di istirahat? Belum tentu. Mungkin awal dari muqaddimah azab bisa jadi. Dan kita tahu dari mana dia diampuni. Maka Nabi ketika ada yang bilang si fulana istirahat di alam barzakh, Nabi mengatakan, Nabi marah. Nabi mengatakan sungguhnya yang istirahat ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha untuk bertauhid, ya, tidak berbuat syirik sama sekali, tidak bergantung dengan jimat-jimat, tidak tatayur, tidak mengkaitkan nasib sial dengan angka-angka, dengan hewan-hewan tertentu. Selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk ikhlas, tidak berharap sanjungan pujian. Berusaha menyembunyikan amalan-amalan saleh, maka dia akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah menjalankan tujuan utama dia diciptakan, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua penuh perjuangan. Semuanya penuh perjuangan. Dan yang terakhir yang sampaikan terkait dengan kemuliaan di dunia, siapa yang bertauhid dalam skala yang luas, Allah akan berikan bagi mereka kejayaan dengan negara yang penuh kemakmuran. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kata Allah, Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan beramal saleh, maka Allah akan menjadikan mereka berkuasa sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan Allah akan menjadikan mereka bisa menegakkan agama mereka, dan Allah akan merubah dari ketakutan menjadi keamanan dengan syarat ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka hanya beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik sama sekali. Seorang berusaha, ini skala luas. Kalau ada suatu komunitas bertauhid, negaranya bertauhid, maka Allah akan berikan kejayaan bagi negara tersebut, ketentraman, kenyamanan, ya, karena mereka beribadah hanya kepada Allah semata. Taib, kita lanjutkan bagian yang kedua, bahwasanya orang bertauhid mulia di akhirat. Mulia di akhirat. Jadi ikhwan, saya sampaikan ini supaya kita termotivasi, karena tauhid adalah amal soleh yang selalu menyertai kita. Selalu kita berusaha memperbaiki diri, semakin mewujudkan tauhid kita, semakin berusaha mengasah keikhlasan kita terus sampai kita meninggal dunia. Semakin bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada manusia, semakin mengembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala terus sampai kita meninggal dunia. Karena kalau kita meninggal dalam kondisi tauhidnya sempurna, maka terlalu banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Taib. Pertama, bagi orang yang bertauhid, maka dia akan dapat di akhirat bonus ampunan yang paling banyak. Ya. Di dunia dia diampuni tadi, dapat bonus ampunan. Di akhirat juga dapat bonus ampunan. Oleh karenanya datang hadis Sahibul Bitaqah, hadis yang masyhur. Yusahu bi rajulin min ummati. Dipanggillah salah seorang dari umatku, kata Nabi SAW, di hadapan khalayak, di depan banyak orang, di depan umat. Fayunsharu lahu 99 sijillan, maka dibentangkan bagi dia 99 lembaran catatan amal dia, isinya maksiat. Kullu sijillin maddul basar, setiap lembaran sejauh mata memandang. Kemudian dia sudah ketakutan. Allah tanya kepada dia, "Adzalamaka katabatil hafizun?" Apakah para malaikat menzalimimu? Ada dosa yang kau tidak lakukan dicatat oleh malaikat? Coba cek, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu nonton Korea sekali ditulis 2 kali sama malaikat. Cek. Adzalamaka katabatil hafizun? Apakah malaikat para pencatat amal berbuat zalim kepadamu? Ada salah catatan? Kata dia, la, tidak ada ya Allah. Kata Allah,
Innalaka indana hasanah wa innaka lan tuzlamal yaum. Kau punya kebaikan di sisi kami dan kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Maka dikeluarkan bagi dia sebuah kartu tertulis la ilaha illallah. Maka dia mengatakan, "Ya Rabbi, aina hadhil bitaqah min hadhihi sijillat?" Ya Rabbi, apa kaitannya pengaruh satu kartu ini la ilaha illallah dengan dosa-dosa yang banyak begitu? Kata Allah, "Innaka lan tuzlamal yaum." Kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Maka diletakkanlah catatan kemaksiatan di timbangan sebelah kiri dan dicatat di daun timbangan sebelah kiri dan diletakkan kartu la ilaha illallah di timbangan sebelah kanan. Ternyata lebih berat kartu la ilaha illallah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, setiap kita punya kartu la ilaha illallah tapi levelnya berbeda-beda. Masih banyak orang punya la ilaha illallah tapi bergantung kepada manusia, masih berharap kepada manusia, masih rakus dengan pencitraan, dengan sanjungan manusia. Masih dunianya lebih tinggi daripada orientasi akhiratnya, masih pikirannya dunia melulu. Maka la ilaha illallah setiap muslim memilikinya tapi levelnya berbeda-beda. Semakin tinggi kualitas la ilaha illallah seseorang, maka semakin dapat bonus ampunan. Makanya ketika Nabi SAW membonceng Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW berkata, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Kata Mu'adz, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Kata Nabi SAW, "Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah kepada hamba hanya mereka beribadah kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik sama sekali. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba kepada Allah, alla yu'adziba ma la yusyriku bi syai'a. Allah tidak akan mengadab man la yusyriku bi syai'a, orang yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan, kita tentu punya banyak kekurangan, banyak kesalahan, tapi tadi kita terus mengasah tauhid kita sampai kita meninggal dalam kondisi tauhid sempurna. Makanya tadi dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya." Kalau kau datang bertemu kepadaku pada hari kiamat dengan dosa sepenuh bumi, "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a." Kemudian kau bertemu dengan aku, itu kau meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali. Jadi syirik-syirik yang pernah kita lakukan masa lalu, kita bertobat darinya. Dulu suka pencitraan, suka riya, suka pamer, suka pasang status, ingin dipuji oleh orang, ingin dapat jempol dari netizen, jempol tangan, jempol kaki. Tobat. Sekarang kita berusaha hidup ini di dunia cuma sebentar. Setelah ini kita masuk pada alam akhirat yang abadi. Maka tauhid kita yang masih carut-marut berusaha kita perbaiki, kita bersihkan, dan itu adalah perjuangan seumur hidup. Perjuangan seumur hidup. Agar kita benar-benar hanya berharap sanjungan dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya semakin kuat tauhid seseorang, maka bonus ampunan semakin besar, dan orang yang berbahagia adalah yang diampuni. Innama yastarihu man ghufira lahu. Sungguhnya yang beristirahat setelah meninggal adalah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang pertama di akhirat. Kemuliaan yang kedua yang di akhirat juga adalah siapa yang semakin bertauhid, maka semakin mendapatkan jatah besar syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi ada doa yang pasti dikabulkan. "Wa in ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, fahiya min ummati la yusyriku billahi syai'a." Setiap nabi doanya pasti dikabulkan. Ada doa saya yang pasti dikabulkan, tidak saya minta di dunia, saya simpan sampai di akhirat kelak. Saya berharap doa tersebut akan menjadi syafaat bagi umatku, dan syafaatku akan mengenai seluruh umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Akan mengenai umatku, syafaatku akan mengenai seluruh umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali. Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari berkata, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah." Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Kata Nabi SAW, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Di sini Abu Hurairah bertanya dengan isim tafdhil, "Man as'adun nasi?" Siapa orang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu? Nabi jawab, yang paling ikhlas. Berarti semakin ikhlas, dia akan semakin dapat jatah syafaat banyak dari Nabi SAW. Dan syafaat Nabi banyak.
Bisa di antaranya orang yang masuk neraka enggak jadi masuk neraka. Bisa orang yang sudah di neraka dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa seorang di surga dinaikkan levelnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi minta kepada Allah. Tapi siapa yang paling banyak dapat jatah syafaat Nabi? Yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tidak berharap sanjungan manusia. Yang paling jauh dari riya dan sum'ah. Maka seorang bersihkan hatinya. Semua celah-celah yang bisa membuat dia terjerumus dalam riya dan sum'ah, maka dia jauhi. Jangan spekulasi dengan amal saleh. Seorang sudah umrah setengah mati, pakai mobil dari Qatar sampai ke Saudi. Sampai sana posting-posting, pamer-pamer. Buyar semua, bensin rugi. Ongkos hotel rugi, yang dapat cuma keletihan. Sayang. Sayang. Maka seorang berusaha untuk ikhlas. Dan dalam setiap kegiatan dia ikhlas. Kalau dia berbakti sama orang tua, tidak usah cerita sama orang. Tidak usah bilang saya sudah ini orang tua sudah, tidak usah. Cukup Allah yang tahu. Berbakti sama orang tua ibadah atau bukan? Ibadah, bukan untuk kita pamerkan. Bukan kita lagi di orang tua kemudian kita posting lagi dorong orang tua. Kenapa harus diposting? Tanya pada dirimu, kau posting buat apa? Saya tujuannya memotivasi masyarakat. Benar motivasi doang? Ya sekalian Ustaz. Sekalian itu masalah. Sekalian biar orang tahu siapa saya. Repot seperti itu. Repot. Seorang wanita berbakti kepada suaminya, enggak usah pamer-pamer. Saya kalau suami saya datang, saya bukakan kaos kakinya, saya bukakan bajunya, saya sikat giginya. Enggak usah cerita-cerita. Berbakti sama suami pahala, amal saleh. Enggak usah dipamer-pamer. Cukup Allah yang tahu. Kalau suami yang cerita, lain cerita. Subhanallah, saya pengen cerita buat ibu-ibu lagi hadir ya. Jadi ada kawan saya, ini cerita aja ibu, jangan tersinggung ya. Enggak usah lah kalau gitu. Bapak-bapak yang semangat. Jadi kawan saya, istrinya 3. Sempat dia bilang, Ustaz, saya mau nikah yang keempat orang Afrika. Kenapa Afrika? Saya penasaran, pengen tahu anak saya seperti apa. Orangnya penasaran. Saya ketemu lagi, istrinya udah 4. Afrika katanya bukan, gak jadi Ustaz. Tapi intinya dia punya istri 4. Dia selalu muji salah satunya. Ustaz, saya punya istri 1, salah satunya luar biasa. Kenapa dia paling cantik? Enggak Ustaz, bukan paling cantik. Kenapa? Dia paling melayani saya. Kalau saya sudah pulang, dia telepon, Abi mau makan apa? Dia sibuk, Abi mau disiapin apa? Sebelum saya sampai rumah, dia begitu saya masuk, dia layani. Dia layani semua-semua. Kalau makan ikan, dia lepaskan tulang-tulangnya. Subhanallah. Itu yang buat saya tenteram sama dia. Bukan masalah kecantikan. Saya ketemu dengan seorang, istrinya 1, meninggal dunia. Dia bilang, Ustaz, istri saya sangat melayani saya. Sampai ketika dia sakit parah lagi di atas tempat tidur, dia minta didatangkan sepatu saya. Karena kebiasaan dia adalah menyemir sepatu saya ketika akan meninggal dunia. Tapi itu kayaknya akhwat bukan di Qatar. Mungkin di Qatar lebih baik. Mau saya, kalaupun seorang wanita berakhlak baik kepada suaminya, bukan untuk dia pamer-pamerkan. Dia buat apa cari pujian manusia? Kalau dia pamer, saya inikan suami saya sikat gigi suami saya, mungkin ada komentar, ente bahlul, ngapain sikat gigi suami? Malah digoblok-goblokin sama orang. Tapi kalau dia cari ridha Allah, selesai. Mau dia inikan suaminya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Belum ada yang hasad sama dia. Macam-macam. Oleh karenanya, seorang berusaha jaga keikhlasan, dan ini perjuangan sampai mati. Kita bisa ikhlas sekarang, sore kita sudah enggak ikhlas lagi. Kita bisa ikhlas sekarang, 2 jam berikutnya kita riya. Ya, kalau kita punya amal soleh, setan tidak peduli kita punya amal soleh sebanyak apapun. Kalau riya, habis. Capek-capek, mau setengah mati. Kalau riya, selesai. Maka seorang semakin ikhlas, menata dirinya, menata hatinya, hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan jatah syafaat paling banyak dari Nabi pada hari kiamat kelak. Baik. Kemudian kemuliaan berikutnya yang keberapa? Yang ketiga di akhirat. Bahwasanya orang semakin bertauhid semakin merasa aman. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman
yaitu bertauhid dan tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan sama sekali. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan. Ini berlaku di dunia maupun di akhirat. Makanya saya bilang tadi, orang yang bertauhid di dunia dia paling sabar. Meskipun kondisi yang sulit dia tetap merasa aman. Kenapa Allah kasih dia merasa aman? Meskipun ujian yang dia hadapi sangat berat. Mungkin orang lain kalau diuji seperti itu mungkin terjatuh, terjungkal, dia enggak. Dia tidak tumbang, dia tegar. Allah kasih keamanan. Apalagi di akhirat kelak. Ketika seorang dibangkitkan di padang mahsyar, memang hari yang sangat dahsyat. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah, di hari 50.000 tahun. Disitulah manusia akan disidang di bawah terik matahari. Allah datang, manusia menunggu kedatangan Allah. Matahari jaraknya 1 mil, panas yang luar biasa. Kemudian Allah menyidang setiap kita punya masalah, bersengketa, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa sewa pengacara di sana. Ngeri. Belum nanti hisab, belum. Tetapi kata para ulama, orang yang beriman dia merasa tidak selama itu. Allah berikan dia keamanan. Dia tidak merasa tersiksa sampai 50.000 tahun. Dia merasa ringan dan cepat. Kenapa? Karena dia bertauhid. Ya. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Mereka tidak sedih dengan kedahsyatan yang agung pada hari kiamat kelak. Ada rasa ketakutan tapi ada keamanan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi semakin bertauhid, semakin mendapatkan keamanan, Taib yang berikutnya, yang keempat, semakin orang bertauhid, semakin kurang hisabnya. Semakin sering bertawakal kepada Allah, semakin ringan hisabnya. Bagaimana filosofinya? Filosofinya, kalau orang bertawakal kepada Allah, berarti dia serahkan urusan kepada Allah. Ya Allah, saya serahkan urusan kepadamu. Wa ufawwidhu amri ila Allah. Aku menyerahkan urusan kepada Allah. Fawattu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Dan kalau kita sudah serahkan urusan kepada Allah, ngapain Allah hisab kita? Kapan Allah hisab kita? Kalau kita jalani sendiri, kalau kita bersandar kepada diri sendiri. Tapi kalau kita serahkan sama Allah, berarti ya Allah yang jalanin. Kalau ada yang jalanin, kita enggak dihisab. Kira-kira filosofinya demikian, disebut oleh sebagian ulama. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan tentang 70 ribu orang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, mereka bertawakal rata-rata. Kata Nabi SAW, humul ladzi la yastarqun. Mereka yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Kenapa? Tawakal kepada Allah. Wala yaktawun, tidak berobat dengan besi yang dipanaskan. Tawakal kepada Allah. Wala yatatayyarun, tidak mengkait-kaitkan nasib sial dengan burung, dengan tokek, dengan tanggalan, dengan angka. Enggak, mereka tawakal kepada Allah. Kemudian kata Nabi menyimpulkan, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka senantiasa bertawakal kepada Allah. Ikhwan, kalau antum bertawakal dalam segala urusan, hisab antum semakin ringan. Kita ibadah tawakal, mau umrah tawakal, haji tawakal, ngurus istri tawakal, ngurus anak tawakal, ngurus anak-anak tawakal, ngurus usaha tawakal kepada Allah senantiasa. Agar kita bisa senantiasa tawakal, senantiasa berdoa kepada Allah. Sehingga kita sering menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bersafar tawakal, balik safar tawakal. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sering bertawakal, maka semakin hisab semakin kurang. Ya. Tapi kalau kita jauh dari tawakal, hisab semakin banyak ya. Oleh karenanya sifat 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tentu kemuliaan banyak. Di antara kemuliaan ahli tauhid pada hari kiamat kelak, mereka akan diberi kesempatan untuk memberi syafaat kepada orang lain, karena Allah tidak mengizinkan kepada orang untuk beri syafaat kecuali kepada ahli tauhid. Makanya Rasulullah mengatakan kalau ada orang meninggal di dunia, carilah 40 ahli tauhid yang tidak berbuat syirik sama sekali, doa mereka akan dikabulkan. Jadi kalau ada keluarga kita meninggal, kita cari teman-teman yang kita husnudzan, mereka tidak pakai jimat, mereka tidak kedukun, mereka tidak percaya sama ramalan-ramalan bintang, mereka tidak percaya sama pamali-pamali tatoyur-tatoyur. Kita suruh mereka sholatin. Kalau ada 40 orang ahli tauhid, maka syafaatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, apalagi di akhirat. Demikian yang bisa sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan.